Berangkat ke informasi berikutnya, kebijakan pemerintah memberi izin nikah siri masuk dalam kartu keluarga disambut berbagai pandangan. Sebagian kalangan menilai hal itu merugikan perempuan, sementara kalangan lain justru mengapresiasinya. Keputusan pemerintah tentang pasangan nikah siri yang akhirnya bisa masuk kartu keluarga mendapat berbagai respon dari sejumlah warga. Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah warga memadati kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sejak kebijakan tersebut diterbitkan. Namun kini satu persatu suara keberatan atas kebijakan tersebut mulai mencuat ke permukaan. Salah satunya adalah mengenai perlindungan terhadap perempuan dan kasus hukum lainnya. Tidak hanya perlindungan terhadap perempuan, masuknya nikah siri dalam kartu keluarga juga memungkinkan bagi kartu keluarga yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pernikahan untuk tercatat. Bagi pasangan yang nikah siri dan membuat kartu keluarga, maka akan ditulis sebagai kawin belum tercatat. Pemerintah berdalih pengelompokan tersebut guna memudahkan pencatatan administrasi, termasuk untuk sang anak saat mengurus akta lahir. Kita bahas isu ini bersama dengan Pak Ihsan Abdullah, Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM, dan juga Bu Alimatul Kiptiah, Komisioner Komnas Perempuan. Assalamualaikum, selamat petang Bu Alim, Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat petang. Saya ke Pak Ihsan terlebih dahulu ya. Pak Ihsan, bagaimana secara umum menanggapi apa yang kita bahas ini? Ya, pertama kita harus jelas bahwa yang dimaksud perkawinan itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan itu sah bila dilakukan dengan agama dan kepercayaannya. Artinya dilakukan dengan agama mereka, apakah Muslim, apakah Katolik, Kristen, dan sebagainya, itu sah. Tetapi jangan lupa kewajiban sebagai warga negara dan negara melindungi perkawinan, maka di dalam pasal 1 ayat 2 itu jelas disebutkan bahwa pernikahan itu atau perkawinan itu harus dicatatkan. Nah, ini dicatatkan di dalam register perkawinan. Kalau Islam di KUA, yang lain, yang beragama lain di catatan sipil, kantor catatan sipil. Nah, ini artinya untuk melindungi sahnya perkawinan dan secara administrasi juga tercatat di dalam buku pernikahan, buku perkawinan. Nah, ini saya kira prinsip dasarnya. Nah, kalau kemudian Dukcapil membuat satu pengakuan atau apa itu namanya untuk yang nikah siri ini sebenarnya tujuannya bagus, tetapi nanti dalam dalam pelaksanaannya ini menimbulkan dampak yang kurang bagus. Ini sama dengan melegalkan pernikahan siri. Nah, itu padahal pernikahan siri ini memang tidak melanggar agama, sah sama, cuma secara hukum hak-hak perempuan dan anak ini kurang terlindungi nanti apabila ada sesuatu di belakang hari. Nah, ini saya kira yang harus diwaspadai dan harus diperhatikan, jangan sampai tujuannya bagus kemudian menimbulkan dampak. Dan secara administratif juga nanti dari hulu ke hilir ini tidak akan baik. Saya kira ini. Saya bergeser ke Bu Alim. Bu Alim, jika demikian bagaimana Komnas Perempuan melihat sentimen perempuan dalam hal ini? Bahwa hak-hak perempuan harus dilindungi dan lain sebagainya. Ini kan kaitannya dengan pencatatan sipil yang diakui oleh negara mengenai nikah siri dan juga mengenai poligami.
Ya, terima kasih Mas Abe ya. Sejak polemik ini muncul, kami berdiskusi dan juga mendengarkan juga penjelasan dari Adminduk ya terkait dengan persoalan ini. Nah, dari beberapa diskusi itu, Komnas Perempuan mengenali alasan kebijakan penerbitan kartu keluarga dengan status perkawinan tidak dicatatkan adalah untuk memperkuat pemenuhan hak anak dan posisi perempuan di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Namun demikian, Komnas Perempuan juga menegaskan ya bahwa penerbitan KK dengan status kawin tidak dicatatkan harus dilaksanakan dalam rangka upaya afirmasi perlindungan perempuan dan anak dengan meminimalisir celah hukum yang dapat menjadi ruang kekerasan terhadap perempuan dan memperkuat upaya penegakan hukum untuk pencatatan perkawinan. Yang ketiga adalah mengetatkan kriteria penerbitan KK ini dengan status tidak dicatatkan dan tidak diberikan kepada orang yang tidak ingin mencatatkan perkawinannya. Yang kedua, orang yang pada perkawinan yang dari awal disembunyikan sebagai modus poligami tanpa persetujuan istri yang sah dan ditetapkan oleh pengadilan. Dan juga perkawinan yang salah satu atau keduanya adalah anak-anak gitu. Iya, saya kembali ke Bang Ihsan. Kita masih on air, Bang Ihsan. Iya. Jika demikian bagaimana menjawabnya, melindungi hak-hak perempuan di balik ini semua. Di sisi lain kita mengerti bahwa ini adalah bagian privat, bagian privasi, agama, kepercayaan. Ya, yang terbaik tentu yang dilakukan sesuai dengan undang-undang. Ya, jadi sebagai warga negara yang baik dan pemerintah juga tentu ini harus menegakkan undang-undang perkawinan, karena tujuan dari perkawinan itu adalah untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga, ya, yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi ya harus sesuai dengan undang-undang. Pernikahan itu dilakukan dengan sesuai agama dan keyakinannya, lalu dicatatkan. Nah, kalau memang pemerintah ya melalui Dukcapil memandang tadi sebagai bentuk afirmasi, kebijakan afirmatif. Ini sih memang betul awalnya, tetapi ini bakalan terjadi maladministratif dalam pelaksanaannya. Karena sangat sulit dilakukan pembedahannya ya. Yang dimaksud nikah siri yang mana? Nanti bisa laki-laki itu nikah siri bisa ada yang 5, 6, 7 kali itu. Semua nanti calon-calon istri sirinya itu pada ngaku. Nah itu gimana yang mana yang dimaksud? Nah ini sama dengan tidak memberikan kepastian. Nah, saya kira ini juga penting. Soal antisipasi disebutkan tadi kekerasan kepada perempuan yang mana ada modus menggelapkan, let's say katakanlah nikah siri tanpa persetujuan istri atau poligami misalnya tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Ya betul itu, dan ini akan menciptakan ya kejahatan di dalam perkawinan, karena seorang suami bisa menikah beberapa kali saja, negara mengizinkan. Dengan afirmasi kebijakan seperti ini sama dengan negara mengizinkan nikah siri, dan ini sama dengan negara tidak memberikan kepastian bagi wanita dan anak-anak. Nah, saya kira ini harus disikapi dengan baik. Bu Halim, saya ke Anda. Ada kompleksitas masalah di sini karena kita tahu bagaimanapun keturunan dari bentuk pernikahan itu adalah anak-anak yang harus dilindungi juga haknya. Ini kan diatur dalam undang-undang kita. Namun di sisi lain juga perempuan juga hak-hak mereka juga harus dilindungi dalam hal ini, dalam urusan pernikahan. Bagaimana Anda melihatnya? Yang mana tukar tambah yang harus dimengerti dalam kebijakan ini? Menurut saya bukan persoalan tukar tambah ya, tapi bagaimana sama-sama diperhatikan gitu. Oleh karena itu memperbaiki prosedur ya dan prasyarat penerbitan KK dengan status kawin tidak dicatatkan agar dapat memenuhi kriteria sebagaimana tadi ya pemenuhan hak perempuan dan anak, maka menurut Komnas Perempuan itu petugas Adminduk itu memberikan informasi tentang status perkawinan kedua belah pihak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Yang kedua, surat pertanggungjawaban mutlak itu
menambahkan pernyataan tidak terikat pada perkawinan yang sah sebagai halangan atas perkawinan yang tidak dicatatkan. Kemudian juga menyerahkan bukti penetapan pengadilan jika memilih perkawinan sah yang lain. Karena itu Komnas Perempuan sangat mendorong pemerintah untuk mempercepat penetapan perkawinan dan mempermudah pencatatan perkawinan untuk prasyarat adat dan kelompok agama minoritas. Selain itu juga pertimbangan-pertimbangan itu didasarkan pada pemahaman Komnas Perempuan tentang persoalan KDRT, perkawinan anak, masyarakat adat, komunitas agama, keyakinan minoritas, perempuan pekerja, perkawinan beda agama, perkawinan beda warga negara, perwakilan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan 1971 ya, itu disampaikan 74 ya. Baik, saya terakhir ke Pak Ihsan. Bukan hanya urusan pemerintah, tapi dibutuhkan juga kesadaran kolektif kaitannya dengan ketakwaan, dengan urusan poligami, nikah siri dan lain sebagainya. Karena lagi-lagi kita akan kembali ke sana. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, kalau sebagai Muslim yang baik, ya, dan mungkin yang beragama lain, dalam Islam ada solusi yang lain, yaitu isbat nikah. Jadi si wanita ini bisa mengajukan penetapan nikah ke pengadilan agama. Nah, baru prosedur administrasi yang lain seperti tadi pendaftaran KK dan lain-lain bisa ditempuh setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Nah, inilah jalan keluar yang baik sehingga pernikahan ini benar-benar terjadi sesuai dengan undang-undang dan diketahui oleh khalayak bahwa si A adalah istrinya, si B adalah anaknya. Ya. Ini kan penting dalam kehidupan. Betul. Kalau misalnya hanya nikah siri kemudian diberikan tadi pemberian kakak di dalamnya, saya kira bukan jalan keluar yang baik. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Nikmat, Bu Alim dari Komnas Perempuan, mohon maaf Bu, itu saya kira sudah baik. Ya. Jadi kira demikian ya Dinda. Baik, terima kasih. Namanya kita sudah sampai pada kesepahaman atas diskusi ini. Terima kasih atas waktu Anda Pak Ihsan dan juga terima kasih Bu Alim.